Saudara, pesawat AirAsia KZ8501 hilang kontak di perairan Bangka Belitung, tepatnya di sekitar Tanjung Pandan. Kami akan hadirkan infografis terkait kronologi hilang kontaknya pesawat AirAsia KZ8501 pada hari Minggu kemarin. Pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pesawat AirAsia terbang dari Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dengan membawa 155 penumpang disertai 7 kru pesawat. Artinya ada 162 orang yang diangkut oleh pesawat AirAsia ini. Setelah terbang selama 45 menit, pada pukul 6.12 waktu Indonesia Barat, pilot melakukan komunikasi dengan ATC atau Air Traffic Controller di Jakarta. Mereka berada di ketinggian 32.000 kaki dan pilot meminta untuk menghindari awan cumulus nimbus untuk meminta naik ke ketinggian 38.000 kaki. Diperkirakan posisi pesawat saat itu di atas perairan Bangka Belitung. Dan pilot juga mengonfirmasi akan menghindari awan cumulus nimbus naik ke ketinggian 38.000 kaki. Sebelumnya sudah berinisiatif untuk menghindar ke arah kiri. Melalui ATC diketahui pada pukul 6:16 waktu Indonesia Barat bahwa pesawat masih terlihat dalam pantauan radar di ATC. Tapi 1 menit kemudian, tepat pukul 6.17 waktu Indonesia Barat, pesawat AirAsia KZ8501 hilang kontak dengan ATC atau Air Traffic Controller. Diduga ketika itu pesawat berada di perairan antara Tanjung Pandan, Bangka Belitung dan di Pontianak, Kalimantan Barat. Itu adalah perkiraan terakhir. 6.18 waktu Indonesia Barat hari Minggu pagi, ATC melaporkan resmi adanya pesawat AirAsia yang hilang kontak di perairan Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung. Hanya 1 menit dari terakhir terlihat di radar adanya sinyal dari pesawat AirAsia KZ8501. Dan pesawat Airbus A320-200 yang digunakan oleh maskapai penerbangan AirAsia tergolong pesawat baru. Ini adalah sejumlah spesifikasi dari pesawat Airbus A320-200 yang mengangkut 162 orang dari penerbangan Surabaya menuju ke Singapura. Pesawat ini, saudara, pesawat Airbus A320-200 memiliki kapasitas tempat duduk 150 hingga 180 penumpang. Ini adalah pesawat Airbus A320-200 yang diklaim oleh AirAsia dibeli atau dipunyai sejak diproduksi tahun 2008 dalam kondisi layak terbang. Dan pesawat ini memiliki panjang 35,57 meter dengan bentang sayap antara 34,10 meter. Itu adalah bentang sayap dari pesawat Airbus A320-200 ini. Pesawat ini juga punya daya jelajah yang tinggi dengan kecepatan mencapai 825 km per jam di ketinggian 11.000 meter. Pesawat ini juga memiliki kecepatan maksimal 871 km per jam di ketinggian 11.000 meter. Ini adalah bagaimana gambaran dari pesawat AirAsia KZ8501 yang hilang kontak sejak hari Minggu kemarin. Dan pesawat ini, saudara, memiliki jarak jangkauan maksimal hingga 5.900 km. Sempat disinggung sebelumnya terkait bahan bakar, bahwa pesawat ini mampu menampung aftur sebanyak 24.210 liter hingga 30.190 liter. Itu adalah kapasitas bahan bakar maksimal dari pesawat Airbus A320-200. Pesawat Airbus A320 adalah sebuah pesawat canggih dan unggul dalam hal teknologi kalau kita bisa bilang. Karena pesawat ini adalah pesawat penumpang pertama yang menerapkan sistem kendali penerbangan elektronik atau fly-by-wire. Artinya, semua instrumen ditampilkan dalam layar elektronik, bukan dalam bentuk jarum analog lagi. Dan sistem komputer dalam A320 seri 200 ini dirancang untuk bisa melindungi pesawat dari kemungkinan masalah saat on-board atau ketika berada di udara. Sistem ini akan mencegah sudut hidung pesawat naik terlalu tajam atau kemiringan pesawat saat berbelok. Dengan sistem ini, maka pesawat juga akan terkunci di sudut kemiringan yang aman untuk mencegah stall. Pesawat AirAsia KZ8501 ini diawaki oleh Kapten Irianto, seorang pilot berpengalaman dengan jam terbang 20.537 jam terbang. Irianto merupakan lulusan Ikatan Dinas Pendek TNI Angkatan Udara tahun 1983. Setelah lulus menjadi penerbang F-5A Tiger di Skadron Udara 14 Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswahyudi. Dan Irianto mengakhiri dinas militernya setelah menjalani ikatan dinas selama 10 tahun.
Setelah itu ia menjadi pilot di penerbangan komersial, mulai dari maskapai Sempati, Mandala, Adam Air, hingga terakhir adalah di AirAsia. Jika pesawat sebegitu canggih dan pilot juga berpengalaman, lalu mengapa kecelakaan atau hilang kontaknya pesawat AirAsia KZ8501 bisa terjadi? Dalam ilmu penerbangan terdapat beberapa faktor penyebab dari kecelakaan pesawat terbang, mulai dari faktor manusia, faktor mesin pesawat, hingga ke manajemen maskapai penerbangan. Pertama adalah faktor manusia atau human. Ini menyangkut pilot dan juga kru pesawat. Kapten Irianto, seperti disebutkan oleh CEO AirAsia Group, adalah pilot berpengalaman yang memiliki jam terbang 20.537 jam. Yang kedua adalah faktor mesin terkait dengan kondisi pesawat. Selama ini belum ada laporan mengenai kegagalan mesin atau data kerusakan pesawat AirAsia PKAXC. Dari Indonesia AirAsia juga menyatakan bahwa pesawat itu dalam keadaan baik dan layak untuk terbang seperti yang disampaikan dalam keterangan persnya pada hari Minggu malam kemarin. Faktor ketiga dalam dunia penerbangan disebut sebagai media terkait dengan cuaca atau faktor alam yang dihadapi pesawat ketika terbang. Seperti yang tertangkap dari percakapan terakhir dengan ATC, pilot pesawat Airbus KZ8501 sempat meminta naik ketinggian karena menghadapi cuaca buruk. Dari 32.000 kaki, meminta izin untuk naik ke 38.000 kaki. Banyak pakar yang menduga bahwa faktor cuaca menjadi penyebab hilang kontaknya pesawat AirAsia. Sementara faktor lain adalah faktor manajemen terkait dengan perusahaan yang mengoperasikan maskapai penerbangan. Sejauh ini jika kita melihat data terakhir, AirAsia memiliki reputasi yang baik meski mendeklarasikan diri sebagai low cost carrier. AirAsia tetap memperhatikan keselamatan dan armada yang dioperasikan adalah pesawat-pesawat baru yang canggih seperti Airbus A320-200. Lalu mengapa jika pesawat canggih itu dan juga ada pilot yang berpengalaman, kita masih akan terus mencari bagaimana dari proses pencarian dan juga investigasi terkait nanti yang akan dilakukan oleh sejumlah pihak terkait hilang kontaknya pesawat AirAsia KZ8501 yang diperkirakan berada di perairan Belitung Timur. Dan saudara, seorang pakar penerbangan di Inggris, Geoffrey Thomas, memperkirakan insiden hilang kontaknya pesawat AirAsia KZ8501 sama seperti jatuhnya pesawat Air France AF447 pada tahun 2009 dalam penerbangan dari Rio de Janeiro menuju ke Paris, Prancis. Thomas memperkirakan pilot KZ8501 kemungkinan menerbangkan pesawat Airbus A320-200 dengan kecepatan yang terlalu rendah ketika bertemu dengan cuaca buruk yang ekstrim. Pilot kemudian ingin menambah ketinggian untuk menghindari cuaca buruk. Tapi kecepatan pesawat terlalu lambat untuk menghindari cuaca yang buruk atau awan CB yang memang ingin dihindari oleh pilot Irianto. Dan dengan kecepatan itu pesawat kemudian tertarik ke dalam posisi aerodynamic stall atau pesawat kehilangan daya angkat. Ini sama seperti kondisi yang dialami oleh Air France AF447 pada tahun 2009 lalu. Kondisi stall ini menyebabkan pesawat AF447 jatuh ke Samudra Atlantik. Ini adalah asumsi dari seorang pakar penerbangan dari Inggris. Hilangnya pesawat Airbus A320 seri 200 milik AirAsia nomor penerbangan KZ8501. Ini juga mengingatkan tentang kecelakaan pesawat Air France AF447 dalam penerbangan dari Rio de Janeiro ke Paris tahun 2009 silam, seperti yang telah diingatkan tadi oleh seorang pakar penerbangan Geoffrey Thomas dari Inggris. Pesawat Airbus A330 seri 200 milik Air France jatuh ke Samudra Atlantik akibat pesawat stall setelah sebelumnya juga mengalami cuaca buruk atau melewati cuaca buruk.